Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Perlu kita ketahui bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak menyajikan informasi-informasi yang perlu kita ketahui dan kita baca bersama-sama. Nah, terutama informasi melalui media sosial, salah satunya adalah e-book. Dan perkenalkan saya Sulastri Ahina Previsos yang akan bersama-sama dengan Anda pada saat ini, dan sudah hadir bersama dengan kita pada saat ini narasumber kita dari Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth Dileskodat, SSI APT UN. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Baik Ibu. Hal apa yang melatar belakangi pembuatan e-book pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Jadi di era industri 4.0 yang sudah serba digital seperti saat ini, buku pun ikut serta mengalami perubahan. Saat ini buku tidak hanya dikenal sebagai buku cetak saja, karena ada jenis buku yang lain seperti e-book atau electronic book. E-book tersebut dapat dibaca menggunakan perangkat genggam seperti HP, iPad, dan komputer, sehingga semakin memudahkan publikasi informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar, informasi apa yang dituangkan dalam e-book Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Informasi yang dituangkan dalam e-book adalah segala program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi inspektorat yang dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, seperti kegiatan pengawasan manajemen BOS, pengawasan pembangunan fisik, probity audit, klinik konsultasi, dan informasi lainnya yang dikemas dalam tulisan yang ringkas namun informatif dan mudah dipahami oleh pembaca. Apa yang menjadi tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat e-book? Dengan adanya e-book, diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat di bidang pengawasan dan pembinaan, sehingga dapat memacu kinerja seluruh staf dalam meningkatkan kualitas dan wawasan pengawasan demi memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat, mahasiswa, dan para stakeholder. Manfaat apa yang diperoleh oleh para pembaca e-book pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Jadi harapannya e-book dapat bermanfaat bagi kemajuan Inspektorat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menambah informasi bagi pembaca, serta bisa menjadi referensi tambahan bagi ASN, masyarakat, juga mahasiswa di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta seluruh komponen bangsa Indonesia pada umumnya. Ibu Ruth, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada perangkat daerah lain, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan motivasi untuk mereka bisa mengenal e-book? Di era industri 4.0 saat ini, penyebaran informasi dapat dilakukan secara elektronik, salah satunya melalui e-book, agar lebih mudah diakses oleh pembaca kapanpun, dimanapun, serta mendukung program kantor ramah lingkungan atau eco-office karena mengurangi penggunaan kertas. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak semua perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT untuk lebih aktif menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait kinerja dan pelayanan publik yang telah dikerjakan dengan cara yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Baik Ibu, bagaimana cara untuk mengakses e-book pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? E-book Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diakses melalui website Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat
inspektorat.nttprof.go.id. Terima kasih Ibu Rudi Reskodat, SD APTNN, untuk waktunya bersama dengan kami saat ini. Dan terima kasih juga karena lewat e-book kita dapat mengakses banyak informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya Sulastri AI.Sos menyampaikan terima kasih banyak. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Maria Francisca Lucy Taloma, sarjana teknik, akan berbincang-bincang santai tentang edukasi masyarakat melalui informasi publik Buletin Proteksi Inspektorat Daerah tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk berbincang-bincang terkait benturan kepentingan ini dengan Bapak Inspektur Pembantu Wilayah 3, Bapak Stefanus F. Hala, Sarjana Teknik MM. Pak Irban, bolehkah Pak Irban menjelaskan kepada kita semua apa itu benturan kepentingan? Terima kasih Ibu Maria Taloma. Saya Stefanus Hala, STMM, selaku Inspektur Pembantu 3 dalam melaksanakan tugas pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, salah satunya adalah majalah Proteksi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya sementara pegang ini adalah edisi kelima tahun 2021, bulan April sampai bulan Agustus. Pada edisi kelima ini kurang lebih ada 11 informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Salah satunya itu tentang benturan kepentingan yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Maria Taloma. Benturan kepentingan itu adalah situasi di mana pejabat atau pegawai yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. Untuk menyamakan persepsi tentang benturan kepentingan, maka telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan bagi ASN di lingkup pemerintah Nusa Tenggara Timur. Baik Pak Irban, apakah bentuk daripada benturan kepentingan tersebut? Bentuk benturan kepentingan ada beberapa hal, di antaranya yang pertama, kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat atau ketergantungan atau pemberian gratifikasi. Yang berikut, pemberian izin yang diskriminatif dan pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat atau rekomendasi dari pihak lain, dan pemilihan partner atau rekanan kerja yang tidak berdasarkan keputusan yang profesionalisme. Yang berikut, menggunakan aset atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya juga ada berbagai hal yang bisa menjadi sumber bentuk kepentingan. Beberapa sumber itu, yang pertama, penyalahgunaan wewenang oleh aparatus sipil negara yang membuat tindakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan. Dan bentuk yang kedua adalah perangkapan jabatan. Jika seseorang merangkap jabatan, maka kemungkinan untuk menjalankan jabatannya itu tidak profesional dan independen. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah hubungan affiliance. Hubungan affiliance ini adalah hubungan, baik hubungan darah maupun hubungan rekan kerja yang sebelum bekerja di ASN, atau hubungan keluarga, hubungan tetangga, atau hubungan organisasi di luar. Yang berikut itu gratifikasi. Kalau gratifikasi ini kita bisa definisikan seperti uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya. Dan situasi
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, yaitu situasi di mana seseorang menerima gratifikasi atau pemberian. Yang kedua, situasi di mana aparatus sipil negara menggunakan aset, jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi. Dan situasi di mana ASN memanfaatkan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Dan situasi di mana seorang aparatus sipil merangkap jabatan. Dan yang paling terakhir itu situasi di mana aparatus sipil negara melakukan pengawasan tidak sesuai dengan standar, norma, atau kode etik yang telah ditentukan. Baik, terima kasih Pak Irban. Tentu saja kita semua berharap agar penanganan benturan kepentingan ini dapat sukses oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya saya ingin tahu bagaimanakah faktor penentu keberhasilan penanganan benturan kepentingan tersebut. Faktor pendukung keberhasilan benturan kepentingan yang pertama itu komitmen dan keteladan pimpinan. Nah itu kalau pemimpin dan tidak mempunyai komitmen dan keteladanan, maka benturan kepentingan itu tidak mungkin akan tercapai. Yang kedua itu partisipasi dan keterlibatan ASN. Yang ketiga perhatian khusus terhadap hal tertentu, penegakan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi. Baik, terima kasih Pak Irban atas penjelasannya terkait benturan kepentingan. Salah satu bentuk audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah probity audit. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana pelaksanaan probity audit di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Ibu Maria Teluma, probity audit itu kami sudah menyampaikan informasi melalui majalah Proteksi yang tadi saya sampaikan. Di dalam edisi kelima ini juga kami menulis tentang probity audit, yang mana itu ditulis oleh staf di Irban 3 tentang probity audit. Yang mana probity audit itu sendiri itu adalah proses untuk mengawal pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Proses pengawalan itu ada 5 tahap. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu ada di perangkat daerah, sedangkan yang kedua adalah persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan juga ada di perangkat daerah. Tahap yang ketiga adalah persiapan pemilihan. Persiapan pemilihan itu pelaksanaannya ada di Pokja, dalam hal ini Biro PBJ. Yang keempat adalah pemilihan. Yang kelima adalah tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap penyerahan pekerjaan atau sering disebut PHO. Aturan atau dasar untuk melaksanakan probity audit ini yang pertama itu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, dan yang kedua Perka BPKP Nomor 3 Tahun 2019. Dalam tulisan ini untuk edisi bulan April sampai Agustus 2021, Inspektorat melakukan probity audit, yaitu untuk 106 paket pekerjaan yang sumber dananya dari pinjaman PT SMI. Untuk Januari sampai April kita sudah melakukan probity terhadap 49 paket pekerjaan. 49 paket pekerjaan itu lebih tepatnya ada di Dinas PUPR, itu bidang bina marga. Probity audit ini dilakukan, ada beberapa hal yang kita temukan. Saat itu kita langsung merekomendasikan untuk perbaikan, sehingga diharapkan mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan itu sudah mengacu kepada ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih Ibu. Baik Pak Irban, terima kasih untuk penjelasannya terkait probity audit. Saya berharap semoga pelaksanaan tugas Bapak dalam probity audit dan juga tugas-tugas lainnya dapat berjalan dengan baik. Sukses untuk Bapak dan juga sukses untuk Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Irban untuk waktunya dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saat ini saya sudah berada di dalam ruangannya Bapak Nurdi Hosea Pelokila SOSMM selaku Inspektur Pembantu Wilayah 5 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pada hari ini saya mau berbincang-bincang nih dengan Bapak. Pada tahun 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih berbagai penghargaan. Dan salah satunya adalah peringkat kedua pada perangkat daerah terbaik dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan kategori AA dan predikat istimewa. Apakah itu reformasi birokrasi? Baik, terima kasih Fani. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan beberapa artikel yang telah ditayangkan dimuat pada Buletin Pengawasan Proteksi Inspektorat Daerah Provinsi NTT edisi 6 bulan September sampai dengan Desember terkait dengan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Reformasi birokrasi adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi diatur dalam berbagai aturan, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan berbagai aturan turunan, sampai dengan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Nah, ini yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk menyusun roadmap dan melaksanakan reformasi birokrasi. Yang berikut, pada akhir periode 2024 sesuai roadmap yang terdaftar, maka reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan suatu karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world class birokrasi yang dicirikan dalam 3 hal. Yang pertama, pelayanan publik semakin berkualitas dan tata kelola semakin efektif dan efisien. Yang berikut, pemerintahan yang mengarah pada praktek new public management, yaitu efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dan yang ketiga yang diharapkan adalah adanya new public service governance yang ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam 8 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Yang kedua ada regulasi kebijakan. Yang ketiga organisasi. Keempat tata laksana. Kelima SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan. Selanjutnya, di sini apa peran Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Baik, terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi ini memiliki peran ganda, yaitu yang pertama sebagai unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi, dan yang kedua bagian dari pengawal reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi yang bertugas melakukan quality assurance atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi oleh perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah, Inspektorat daerah harus mampu menjadi suatu ruang publik bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara tepat dan mampu menghasilkan capaian sesuai sasaran yang diharapkan. Sehingga Inspektorat daerah dapat dijadikan sebagai acuan bagi unit kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Yang berikut, dalam melakukan review dan validasi atas PMPRB unit kerja, Inspektorat daerah harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai agar dapat melakukan penilaian secara profesional. Demikian. Selanjutnya, di sini kan Bapak berperan sebagai Inspektur Pembantu 5. Bapak di sini bertugas untuk membantu inspektur dalam pembinaan dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta pencegahan korupsi. Apa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ada 3 strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan capaian reformasi. Yaitu yang pertama adalah menetapkan tim reformasi birokrasi daerah. Yang pertama, melibatkan seluruh elemen internal dan seluruh pegawai harus terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kedua, mendistribusikan seluruh tugas dan fungsi reformasi birokrasi ini ke seluruh individu, koordinator penanggung jawab aksi di setiap area perubahan.
itu semuanya didiskusi. Dan yang ketiga adalah tentu menetapkan asesor internal agar dapat melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi. Strategi yang kedua adalah melakukan pertama sinkronisasi rencana aksi reformasi birokrasi dengan elemen-elemen penilaian yang ditetapkan dalam roadmap reformasi birokrasi pemerintah provinsi. Yang kedua, menetapkan rencana kerja reformasi birokrasi dengan jadwal pelaksanaan setiap aksi oleh penanggung jawab sesuai dengan tim reformasi birokrasi. Samping itu, untuk memastikan aksi ditetapkan dalam perencanaan kerja, maka dilaksanakan secara tepat dan berhasil guna, maka dilakukan DS untuk menyatukan pemahaman dan persepsi serta kesepakatan bersama tim dan asesor reformasi birokrasi. Strategi yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur internal dalam melaksanakan sekaligus menilai pelaksanaan reformasi birokrasi internal, teknis dan pelatihan industri. Untuk mencapai strategi-strategi itu pasti ada kendala-kendala. Apa kendala serta kiat apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Salah satu strategi mengoptimalkan reformasi birokrasi adalah keterlibatan seluruh pihak. Ini saya sudah sampaikan ya. Namun dalam pelaksanaan ditemui berbagai persoalan, khususnya bagi unit kerja seperti inspektorat yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Yaitu pertama, terbatasnya komunikasi antara tim pelaksana dan asesor. Kedua, kendala ruang dan waktu. Nah, untuk mengantisipasi kendala tersebut, maka salah satu upaya yang kami lakukan adalah membangun inovasi pelaporan reformasi birokrasi yang kita namakan dengan IRIBOR. Apa itu IRIBOR? Aplikasi pelaporan reformasi birokrasi, singkatan dari Elektronik Reformasi Birokrasi Network. Aplikasi ini diakses dengan mudah oleh seluruh penanggung jawab aksi di lingkup inspektorat daerah provinsi untuk mendapatkan informasi pelaporan aksi dan sekaligus menjadi media pelaporan, sehingga pelaporan dan informasi reformasi birokrasi dapat dilakukan tanpa terkendala waktu dan tempat. Selanjutnya, bagaimana capaian reformasi birokrasi di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Tadi telah disampaikan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih peringkat kedua perangkat daerah terbaik dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan kategori AA atau predikat istimewa. Nah, gambarannya seperti ini. Reformasi birokrasi pada semester 1 tahun 2021 capaian Inspektorat Daerah Provinsi kita sebesar 92,27%. Nah, pada semester kedua mengalami kenaikan dari hasil PMPB yang divalidasi dan diverifikasi hasil pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi mencapai 92,01. Perkembangan skor ini menunjukkan bahwa tata kelola birokrasi di Inspektorat Daerah Provinsi NTT semakin baik dan terjadi peningkatan dalam tahun 2021. Salah satu tugas Inspektur Pembantu 5 adalah membina dan mengawasi pencegahan korupsi pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kira-kira area mana yang menjadi fokus dalam pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Sejak kerjasama, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dijalin antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan KPK ini, maka aksi pencegahan korupsi dilakukan melalui program Korsupda pada 7 area. Ini merupakan sektor yang sangat berperan dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Yaitu yang pertama pada area perencanaan anggaran, yang kedua pengadaan barang jasa, yang ketiga perizinan, yang keempat pengawasan, kelima manajemen ASN, yang keenam pendapatan daerah, dan yang berikut yang ketujuh adalah aset daerah. Apa strategi yang Bapak lakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan korupsi ini? Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan korupsi dengan pemerintah provinsi NTT ada beberapa strategi yang kami coba bangun. Pertama, tentu kita butuh dasar hukum. Rencana aksi pencegahan korupsi kita tetapkan dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur menjadi dasar hukum bagi seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi. Yang kedua, yang bertanggung jawab melaksanakan aksi, dalam hal ini Satuan Tugas Penanggung Jawab Aksi Pencegahan, juga ditetapkan dari keputusan Gubernur. Ini menjadi salah satu dasar pijakan bagi Satgas untuk melaksanakan. Yang ketiga, tentu kita dengan cara yang lebih efektif mendorong OPD
untuk menetapkan kesepakatan aksi secara internal dan membangun dalam berita acara. Sehingga pelaksanaan aksi ini melalui berita acara dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan aksi pencegahan korupsi. Yang berikut yang dilakukan adalah pendampingan koordinasi ke perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan aksi, dan yang terakhir adalah membangun inovasi untuk memudahkan konsultasi, pelaksanaan dan pelaporan aksi pencegahan korupsi. Dalam pelaksanaan tentu ada kendalanya ya Pak. Kira-kira apa kendala yang dihadapi dan kiat apa yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi hal tersebut? Jadi dalam pencegahan korupsi ada dua kendala utama, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelaporan. Sistem pelaporan masih manual dari perangkat daerah ke API, di mana mekanisme pengumpulan data masih sangat rumit. Yang kedua, keterbatasan ruang dan waktu dalam konsultasi dan pelaporan antara Satgas dan admin MCP, serta belum adanya media pengumpulan data pelaksanaan aksi. Berdasarkan kendala tersebut, maka kami mencoba melakukan beberapa upaya inovasi, yaitu dengan membuat sarana sebagai media konsultasi dan pelaporan aksi pencegahan korupsi yang kita namakan Sistem Informasi Aksi Pencegahan Tindak Korupsi atau SIAPIK. SIAPIK ini dibuat untuk memudahkan Satgas penanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan melaporkan aksi pencegahan korupsi kepada administrator daerah. Yang berikut terkait dengan inovasi ini, di samping manfaat secara langsung dalam program pencegahan korupsi, pengembangan inovasi SIAPIK ini pun mendukung pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kinerja pejabat pemerintah daerah. Inovasi ini sekaligus menjawab amanat pasal 386 Undang-Undang 23 2018 yang mengamanatkan pemerintah daerah agar melakukan penyaluran pemerintahan daerah dengan berinovasi. Nah, dengan inovasi SIAPIK, nilai inovasi dan SPT Inspektorat Daerah meningkat, kontribusi terhadap peningkatan indeks kinerja pemerintahan daerah yang secara langsung mempengaruhi peningkatan presentasi tunjangan perbaikan penghasilan PNS pemerintah provinsi. Keterkaitannya sampai kali ini ya. Jadi di sini usaha dari inspektorat sudah banyak sekali dan luar biasa ya Pak. Kalau begitu, bagaimana perkembangan pelaksanaan pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi NTT semakin meningkat setiap tahun. Dalam 3 tahun terakhir ini, hasil penilaian KPK menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan pada area yang intervensi semakin meningkat. Tahun 2019, capaian Pemprov NTT 56%. Namun tahun 2020 sudah naik 78%. Bahkan capaian aksi tahun 2021 itu cukup meningkat, yaitu 82,4%. Jadi hal ini bukan sekedar poin-poin, tetapi menunjukkan ada kemajuan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berafiliasi pada pencegahan korupsi di pemerintah. Kira-kira apa harapan Bapak dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Harapan pertama terkait dengan reformasi birokrasi, kami punya harapan agar strategi yang dilakukan inspektorat dapat memberikan informasi bagi unit kerja lain, mereferensikan pelaksanaannya dalam rangka mendorong peningkatan capaian reformasi birokrasi pemerintah daerah. Yang berikut terkait dengan pencegahan korupsi, harapan kami adalah terwujudnya korupsi bebas KKN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT khususnya dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi NTT. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Demikian wawancara kita pada hari ini bersama Bapak Nurdin Hosea Pelokila SOS MM selaku Inspektur Pembantu 5 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata saya ucapkan Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.